Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang singkat tapi sangat dalam dan menantang hidup kita sebagai orang percaya. Seringkali kita berpikir bahwa mengikut Tuhan cukup dengan berdoa, membaca Alkitab, dan hidup benar secara pribadi. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita lebih jauh, bahwa iman kita juga harus nyata dalam hubungan dengan sesama. Mari kita membaca bersama dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat terkasih, apa sebenarnya maksud menanggung beban satu sama lain? Dan bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bertolong-tolonganlah merupakan panggilan aktif, bukan pasif. Kata ini bukan sekadar anjuran ringan, ini adalah perintah. Artinya, kita tidak menunggu diminta. Kita tidak pura-pura tidak tahu. Kita tidak memilih-milih siapa yang layak ditolong. Kasih dalam Kristus itu aktif. Kasih itu bergerak. Banyak orang tahu ada yang sedang susah, tapi memilih diam. Firman Tuhan hari ini tidak memberi ruang untuk itu. Menanggung bebanmu. Beban itu nyata. Beban di sini bisa berarti pergumulan hidup, masalah ekonomi, luka batin, dosa dan kelemahan, kesedihan dan kehilangan. Seringkali orang terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalam mereka sedang hancur. Dan disinilah Tuhan memanggil kita untuk hadir, bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberi ceramah, tetapi untuk menolong memikul. Memenuhi hukum Kristus. Apakah hukum Kristus itu? Yaitu kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Artinya, kita tidak bisa mengaku mengasihi Tuhan, tapi mengabaikan sesama. Kita tidak bisa hidup egois, tapi berkata kita rohani. Menanggung beban orang lain adalah bukti nyata bahwa kita hidup dalam kasih Kristus. Sahabat terkasih, ada seorang wanita di sebuah gereja dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bicara. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Setiap minggu, dia selalu datang lebih awal. Bukan untuk duduk di depan, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk satu hal sederhana. Dia memperhatikan. Dia melihat siapa yang datang dengan wajah murung. Dia melihat siapa yang duduk sendirian. Dia melihat siapa yang tidak seperti biasanya. Suatu hari, dia melihat seorang ibu muda yang tampak sangat lelah. Setelah ibadah, dia mendekati dengan lembut dan berkata, "Ibu tidak apa-apa." Ibu itu langsung menangis. Ternyata suaminya baru kehilangan pekerjaan. Anak mereka sakit, dan dia merasa sendirian. Wanita itu tidak memberi solusi besar. Dia hanya mendengarkan, memeluk, berdoa bersama. Beberapa hari kemudian, dia mengajak beberapa teman gereja untuk membantu. Ada yang memberi makanan, ada yang membantu biaya, ada yang sekedar menemani. Bulan-bulan berlalu, ibu muda itu mulai pulih. Dan suatu hari dia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan kalau waktu itu tidak ada yang menanggung beban saya." Wanita sederhana itu tidak terkenal, tidak punya jabatan, tapi dia hidup dalam Galatia 6 ayat 2.
Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita peka terhadap beban orang lain? Atau kita terlalu sibuk dengan hidup sendiri? Apakah kita mau terlibat? Menolong seringkali butuh waktu, tenaga, hati. Apakah kita hidup dalam kasih yang nyata? Bukan hanya kata-kata, tapi tindakan. Sahabat terkasih, mulai hari ini, mari lakukan hal sederhana. Tanyakan dengan tulus, kamu baik-baik saja? Dengarkan tanpa menghakimi. Doakan orang lain. Jika bisa, bantu secara nyata. Kita tidak harus melakukan hal besar. Kadang, kehadiran kita saja sudah cukup. Sahabat terkasih, dunia ini penuh dengan orang yang memikul beban sendiri. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi tangannya, menjadi pelukannya, menjadi jawaban doa bagi orang lain. Mari kita ingat, ketika kita menanggung beban sesama, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Dan disitulah iman kita menjadi hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk saling menanggung beban. Bapa, seringkali kami hidup terlalu fokus pada diri sendiri, kurang peka terhadap pergumulan orang lain, bahkan kadang memilih diam ketika kami bisa menolong. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang penuh kasih, yang mau peduli, yang rela hadir bagi sesama. Bapa, berikan kami kepekaan untuk melihat mereka yang sedang terluka, yang sedang lemah, yang membutuhkan uluran tangan, dan mampukan kami untuk tidak hanya melihat, tetapi juga bertindak. Bapa, pakai hidup kami hari ini menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah melalui setiap perkataan, perhatian, dan tindakan kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu menanggung beban kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman hari ini tinggal dalam hati kita dan menjadi nyata dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.